72 siswa dari SMA Negeri 5 Bengkulu tiba-tiba dikeluarkan secara sepihak dengan alasan tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan. Padahal para siswa telah mengikuti kegiatan belajar selama sebulan penuh. Orang tua siswa menemui berbagai pihak, mulai dari pengacara hingga DPRD Bengkulu. Hasil pertemuan, 30 siswa memilih pindah sekolah, sementara 42 siswa lainnya bertahan dan menuntut kejelasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu telah memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Kita selesaikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan alhamdulillah juga mereka sudah kita berikan kesempatan belajar di SMA negeri yang lainnya. Jadi kita berusaha sesuai dengan aturan yang kita buat, daya tampung maksimal itu adalah untuk menjaga kualitas pembelajaran, sehingga memang jumlahnya tidak bisa kita tambah dan ada sekolah negeri yang lain yang juga siap menampung mereka. Sebelumnya pihak sekolah membantah melakukan praktik jual beli kursi. Sementara Dinas Pendidikan akan menyalurkan siswa ke sekolah negeri lain. Posko pengaduan pun dibuka hingga 31 Agustus agar siswa terdampak segera mendapat sekolah pengganti. Dari Bengkulu dan Surabaya, Endro Dwirawan, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, untuk membahas persoalan ini kita sudah terhubung dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Rainer Atu. Baik, selamat siang Pak Rainer, terima kasih sudah meluangkan waktunya di iNews Siang Pak. Baik. Selamat siang Mbak Ocha. Ya, Pak Rainer, ini bisa diceritakan kembali kronologinya Pak, sebetulnya apa penyebab 72 siswa SMA Negeri 5 Bengkulu ini tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah Pak Rainer? Baik. Kami sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada siswa yang dikeluarkan dari SMA 5 Kota Bengkulu. Jadi kami sampaikan bahwa proses PMB ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2005, bahwa setiap sekolah itu memiliki daya tampung yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Jadi sekolah hanya dapat menerima siswa sesuai dengan daya tampung yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Oleh sebab itu, di SMA 5 ini, pada waktu selesai pelaksanaan SPMB, kami mendapatkan informasi bahwa sekolah ini menerima siswa atau informasinya ada siswa yang melebihi daya tampung. Oleh sebab itu, kami langsung minta kepada sekolah untuk mendistribusikan siswa yang lebih ini, yang tidak tertampung di sekolahnya, untuk didistribusikan ke sekolah yang masih memiliki daya tampung, sehingga anak ini dapat bersekolah. Gitu Mbak Ocha. Baik, tapi terkait dengan mekanisme resmi PPDB di Seman 5 ini sendiri, titik celahnya itu terjadi di mana nih Pak? Sehingga kemudian sampai tidak terdaftar begitu? Baik, sebenarnya kalau celah, Mbak, sekali lagi sistem ini sudah dibangun secara online. Dengan 4 jalur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan sesuai dengan Permendikbud, yaitu dengan melalui jalur prestasi, afirmasi, dan jalur mutasi, kemudian dilanjutkan dengan jalur domisili. Oleh sebab itu kami sebenarnya meminta kepada panitia SPMB SMA 5 Kota Bengkulu untuk segera menyampaikan kepada kami pada saat itu tentang mekanisme apa yang salah di sekolah itu. Nah, sehingga sekarang yang kami lakukan adalah untuk siswa yang tidak sesuai dengan jalur SPMB itu untuk segera didistribusikan ke sekolah yang masih memiliki daya tampung, gitu Mbak. Baik, berarti dapat diartikan apakah kemudian yang bertanggung jawab atas permasalahan ini dari pihak sekolah nih Pak Bapak? Betul sekali Mbak. Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMB ini adalah sekolah. Karena proses penerimaan seleksi faktual itu berada di sekolah. Untuk diterima lulus atau tidaknya siswa ini sepenuhnya berada di sekolah Mbak untuk verifikasi faktual seleksi penerimaan siswa baru, gitu Mbak. Baik, kalau misalnya memang sudah terbukti ada kesalahan dari pihak sekolah, kemudian sosialisasinya bagaimana nih Pak? Karena tampaknya tentu saja banyak orang tua yang tidak terima dan kemudian juga para siswa ini ada yang sampai kemudian merasa sangat sedih dan terpukul Pak, karena sudah senang begitu mungkin masuk dengan sekolah yang diinginkan. Baik Mbak, ini yang sedang kami lakukan secara persuasif dan terus kami lakukan untuk memberikan pengertian kepada orang tua
bahwa sebenarnya kami dilakukan oleh Kementerian dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sebagai turunan dari kebijakan adalah untuk pemerataan mutu pendidikan. Sebenarnya tidak ada pembeda Mbak sekolah dimanapun anak berada. Karena kurikulum yang dipakai tetap sama Mbak. Kurikulum yang sama dipakai adalah kurikulum Merdeka. Dan proses pembelajaran juga sama Mbak di setiap sekolah. Nah ini yang kami berikan pengertian kepada semua orang tua, wali murid. Sekali lagi pengertiannya bahwa tidak ada istilah sekolah favorit, tidak ada sekolah unggul yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Begitu Mbak. Baik, berarti kemudian dari pihak sekolah perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut, dan sosialisasi perlu dituntaskan begitu ya, mengingat banyak sekali mungkin pihak yang merasa belum terima. Terima kasih banyak Pak Reiner Atu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sudah bergabung di AINews Siang. Selamat bertugas kembali, salam sehat Pak. Pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan ratusan mahasiswa UI melancarkan aksi protes terhadap Rektorat Universitas Indonesia. Mereka kecewa dengan kehadiran akademisi pro-Zionis Peter Berkowitz dalam kegiatan pengenalan sistem akademik Universitas Pasca Sarjana UI. Oleh karena itu, ini kita menyuarakan rasa kekecewaan. Ratusan mahasiswa turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung Rektorat Universitas Indonesia. Massa membawa poster dan bendera Palestina sembari meneriakkan kekecewaan atas langkah kampus yang mengundang Peter Berkowitz, tokoh yang dinilai pro-Zionis. Aksi berlangsung pada Senin 25 Agustus di lapangan Rotunda UI. Mahasiswa mengenakan atribut berupa bendera dan merchandise Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini satu bentuk yang paling berharga yang bisa dilakukan oleh UI, karena ini menunjukkan sekali lagi bahwa mahasiswa UI itu sungguh-sungguh memahami nama Indonesia di belakang universitasnya, di mana Indonesia itu mendapatkan pengakuan kemerdekaan pertama kali di tahun 45, salah satunya dari komunitas Palestina. Dua poin tuntutan secara umum. Yang pertama adalah kami menolak dan juga mengecam keras perbuatan rektorat terhadap pengundangan Peter Berkowitz yang mana terafiliasi kuat dengan Zionis, dan juga ketika kita background checking memang betul-betul terlihat bahwa Peter ini merupakan sosok pegiat pro-Zionis gitu. Itu yang kita kecewakan. Sementara pihak UI sendiri telah menyampaikan klarifikasi melalui siaran pers. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, AINews melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah mengaku kecolongan dan meminta maaf telah mengundang akademisi Peter Berkowitz pada orasi ilmiah di kegiatan pengenalan sistem akademik program Pasca Sarjana UI. Ya, itu kita kecolongan ya. Terus gimana Pak? Ya, kita menegaskan bahwa kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Seandainya kita dapat informasi urusan Zionis itu sebelum acara, tentunya itu kita delete dari acara. Sebenarnya sebelum diundang seperti apa sih Pak? Jadi konsepnya itu awalnya sebagai research university. Jadi kita mau ada narasumber dari universitas terkemuka di dunia, Stanford, kemudian MIT, akademisi dan praktisi, ya. Kemudian sosial humaniora dan STEM. Sesimpel itu tadinya. Dan kita tidak menduga bahwa yang bersangkutan Zionis. Ya. Sampai kecolongan tuh seperti apa itu Pak? Terus apa yang akan dilakukan oleh UI sendiri Pak? Ya tentunya kita sudah menyampaikan kita minta maaf ya atas perilaku ini, dan kemudian kita tegaskan bahwa kita mendukung penuh kemerdekaan dari Palestina. Setelah ini saya akan menemui Duta Besar Palestina dan semua aspirasi